Shin Chang-won lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1967. Ia lahir dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Ia memiliki ayah yang sangat galak, sedangkan ibunya telah meninggal sejak ia masih kecil. Semasa sekolah, Shin mulai memiliki kebiasaan mencuri makanan seperti semangka dan ayam. Dia pernah ditangkap pada usia 14 tahun dan dipenjara sebelum dibebaskan lagi. Pada usia 22 tahun, Shin menjadi lebih berani ketika ia pergi mencuri di supermarket bersama 4 temannya yang lain, di mana peristiwa pencurian tersebut berakhir dengan meninggalnya pemilik toko. Shin dan teman-temannya kemudian ditangkap dan didenda setelah divonis penjara seumur hidup. Shin kemudian dipenjara di Busan yang terkenal sebagai salah satu penjara paling keras dan ketat di Korea Selatan. Menyadari bahwa hidup sebagai tahanan bukanlah pilihannya, Shin kemudian berencana kabur. Semuanya direncanakan dengan sangat teliti oleh Shin. Setiap malam, dia mengikis lubang ventilasi kamar mandi sel dengan gergaji kecil yang dia curi dari toko kayu penjara. Shin selalu menggergaji trali ventilasi selama 20 menit, yaitu saat siaran radio dikumandangkan dari radio yang dipasang dengan menggunakan pengeras suara. Dalam waktu 4 bulan, Shin akhirnya berhasil memotong trali besi tersebut. Akan tapi masih ada satu masalah lagi yang harus dia hadapi. Lubang yang dilihatnya sangat kecil. Dia tidak mungkin bisa masuk lubang karena tingginya 172 cm dan beratnya 80 kg. Shin yang tak pernah menyerah pada akhirnya melakukan diet. Usahanya terbayar ketika ia mampu menurunkan berat badannya 15 kg dalam 2 bulan. Shin akhirnya berhasil merangkak masuk ke dalam lubang ventilasi lalu memanjat dinding pembatas menggunakan peralatan yang ia ambil dari gereja di area penjara yang masih dalam proses renovasi. Kaburnya Shin diketahui oleh sipir penjara keesokan harinya. Pencariannya berlanjut dalam skala besar. Pihak berwenang juga telah menawarkan hadiah sebesar 50 juta won kepada siapapun yang mengetahui keberadaan Shin. Setelah bebas, Shin akhirnya kembali ke kebiasaan lamanya, yaitu mencuri uang dan mobil. Hal yang baik tentang Shin adalah sikapnya yang sangat murah hati. Ia suka membantu orang yang sedang kesulitan karena ia sendiri pernah mengalami kesulitan. Shin juga kerap mendatangi panti jompo dan orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan sumbangan. Tak lama setelah pelariannya, Shin akhirnya bertemu dengan seorang wanita pegawai kedai kopi bernama Jae. Sikap romantis Shin membuat Jae jatuh cinta padanya. Seiring waktu, mereka akhirnya berpacaran. Shin, yang kemudian tinggal di apartemen Jae, menjadi pencuri sebagai pekerjaan utamanya. Lebih buruknya lagi, ia ikut serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Pada suatu hari, Shin memberitahu Jae bahwa dirinya adalah narapidana yang lari dari penjara Busan yang diburu polisi. Namun tidak ada masalah bagi Jae untuk menerima Shin apa adanya. Suatu hari, seorang polisi mendapat informasi tentang Shin dari temannya yang juga seorang buruh cuci mobil. Polisi itu berniat untuk menangkap Shin seorang diri, karena penangkapan seperti itu akan memungkinkan dia untuk dipromosikan. Namun, Shin berhasil kabur setelah mengetahui kehadiran polisi di apartemennya. Shin adalah penjahat yang cukup licin untuk ditangkap. Shin menyadari bahwa hubungannya dengan Jae terancam. Jadi, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah. Namun ada satu hal yang sangat mengejutkan Jae. Dia mengetahui bahwa Shin telah menjalin hubungan dengan wanita lain tak lama setelah mereka putus. Hal inilah yang disebut menjadi alasan Jae membantu polisi untuk menangkap Shin. Puncaknya, Shin dan Jae pergi untuk bertemu di tempat parkir. Tanpa sepengetahuan Shin, ada 2 polisi yang bersembunyi di dalam mobil Jae yang berusaha menangkapnya. Di sana, mereka berkelahi selama setengah jam. Bayangkan, 2 lawan 1 seperti aksi dalam sebuah film. Pada akhirnya, Shin kembali berhasil kabur dengan meninggalkan mobilnya.
meski salah satu polisi memberi tembakan peringatan, ia tetap berlari. Untungnya, keajaiban terjadi ketika senjata yang digunakan polisi tiba-tiba gagal berfungsi. Dari pemeriksaan mobil SIN, polisi menemukan buku harian, dokumen identitas palsu, dan perhiasan curian. Pada Juli tahun 1999, yang merupakan hari ke-907 pelarian SIN, polisi menerima informasi dari seorang pria yang sedang memperbaiki rumah SIN. Dia curiga bahwa pemilik rumah adalah buronan paling dicari di Korea Selatan setelah melihat penampilan SIN yang mencurigakan dan menemukan beberapa peralatan aneh. Menindaklanjuti informasi tersebut, sebanyak 46 polisi bersenjata dikerahkan ke lokasi. Saat tim polisi tiba di lokasi, tidak ada yang bisa dilakukan SIN saat ditangkap. Sementara itu, pria yang memberikan informasi SIN tidak hanya mendapat hadiah 50 juta won, bahkan diangkat menjadi polisi. Penangkapan SIN telah menjadi berita hangat media di Korea Selatan pada waktu itu. Yang paling menarik perhatian adalah pakaian SIN saat penangkapannya, yaitu baju bermotif warna-warni yang menjadi tren penjualan di toko-toko. Semua karena SIN yang dijuluki masyarakat sebagai Robin Hood. Perlu dicatat bahwa dia bukanlah seorang pembunuh, melainkan seorang pahlawan yang mencuri untuk membantu orang miskin. Terkait status penangkapan SIN, akhir ceritanya tidak semanis Catch Me If You Can karya Frank Abagnale. SIN diberi tambahan hukuman penjara 22 tahun karena kabur dari penjara selama lebih dari 2 tahun. Selama masa pelariannya, SIN dilaporkan telah melakukan lebih dari 100 kasus pencurian, 5 perampokan, 1 pemerkosaan dan kasus kriminal lainnya. Di penjara, ia mengkritisi sistem penjara dan pemerintahan yang dinilainya tidak transparan akibat korupsi. Berdasarkan buku harian SIN, cara dia menulis menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas meskipun dia tidak berpendidikan tinggi. SIN mencoba bunuh diri pada tahun 2011, tetapi berhasil diselamatkan. Ia yang kini berusia 53 tahun melanjutkan sisa hidupnya di dalam penjara. Dia dikenang sebagai tahanan yang sukses melarikan diri dan membuat geger Korea Utara.